Halo sahabat tani Indonesia dimanapun Anda berada, selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang 3 penyakit pada tanaman cabai, ya. 3 penyakit yang sering menyerang pada tanaman cabai. Yang pertama yaitu Anthracnosa, kemudian yang kedua Phytophthora, yang ketiga adalah Fusarium wilt atau yang kita sering kenal dengan layu fusarium. 3 penyakit ini disebabkan oleh jamur. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi musim hujan, ini sangat rentan sekali terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur. Kalau kita bicara penyakit yang disebabkan oleh jamur, itu pada prinsipnya sangat dipengaruhi oleh iklim, iklim yang terlalu lembab, baik itu udara ataupun kondisi kelembapan dari tanah, tanah yang ditanami cabai itu sendiri. Oke, kita akan bahas satu persatu ya dari penyakit tadi, mulai dari penyebabnya apa, terus faktornya apa, kemudian indikatornya apa. Nanti di akhir video ini saya akan memberikan 2 tips dari saya berdasarkan pengalaman saya. Jadi tolong sahabat tani jangan skip video saya, ikuti terus sampai akhir ya. Oke, kita akan bahas tentang Anthracnosa. Anthracnosa ini penyakit yang disebabkan oleh jamur Coleotrichum spp. Susahnya Coleotrichum spp. Nah ini jamur ini biasa menyerang pada daun, batang, ataupun buah. Nah, ini kalau di orang Jawa itu kenal yang namanya dengan patek. Jadi busuk buah ya, bentuknya coklat terus bulat. Nah, biasanya di buah cabenya itu. Indikatornya ya tadi ya, pada daun bulat-bulat, terus pada buah itu ya itu tadi kalau di orang Jawa bilang itu patek. Jadi ada buahnya ini ya, kemudian ada bulat-bulatnya, biasanya mendekati di batangnya gitu. Kemudian penyakit yang kedua adalah Phytophthora. Nah, Phytophthora ini disebabkan oleh jamur Phytophthora capsici. Nah, faktor penyebab dari penyakit Phytophthora ini adalah kondisi tanah yang terlalu lembab. Ya, bisa jadi sahabat tani itu memberikan pengairan yang begitu berlebihan. Apapun kalau diberikan secara berlebih itu efeknya tidak bagus. Begitu juga dengan tanaman cabai yang diairi yang terlalu berlebihan sehingga akarnya akan menjadi busuk. Indikasi yang terlihat ketika akar sudah busuk bermasalah, biasa tanaman yang pertama kelihatan itu akan menjadi layu. Lama-kelamaan tanaman akan menjadi mati. Kemudian yang ketiga yaitu Fusarium wilt atau yang kita kenal dengan layu fusarium. Ini penyebabnya adalah jamur Fusarium spp. Ini sama indikatornya, jadi layu. Jadi Phytophthora dan Fusarium itu tidak berbeda. Ketika terserang oleh 2 jamur tadi, nah, tanaman cabai sahabat tani biasa akan menjadi layu, ya, layu. Kemudian berikutnya saya membahas 2 tips tadi ya, 2 tips dari saya ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama adalah disiplin spray fungisida ya. Jadi sahabat tani harus disiplin dalam penyemprotan fungisida. Kemudian yang kedua, pemberian pupuk yang bijak. Ini juga sangat penting sekali. Ini 2 hal ini sangat berkaitan erat. Disiplin spray fungisida sama pemberian pupuk yang bijak. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita bahas tentang disiplin penyemprotan fungisida. Kenapa sih kita harus disiplin dalam penyemprotan fungisida? Ya, ini penting. Karena ketika sahabat tani telat dalam penyemprotan fungisida,
maka spora jamur itu sudah menempel pada tanaman cabai. Kalau sudah menempel, sudah mengakar kuat di tanaman, maka akan memberikan efek negatif bagi tanaman itu. Ya, tadi yang penyakit sudah sebutkan tadi ya, Anthracnosa, Phytophthora, dan layu fusarium. Jadi jangan lupa sahabat tani harus disiplin dalam penyemprotan fungisida. Adapun penyemprotan fungisida ini saya bagi menjadi dua, ya. Musim penghujan dan musim kemarau. Kalau musim penghujan sudah otomatis ya, karena berpengaruh sekali dengan kelembaban. Nah, saran dari saya itu minimal 2 hari 1 kali. Akan lebih bagus lagi ketika turun hujan. Selesai turun hujan, sahabat ini segera semprot dengan fungicida. Kemudian di musim kemarau, loh, kemarau apa perlu disemprot dengan fungicida? Perlu, sangat perlu sekali. Karena kalau kita bicara tentang kelembaban udara, itu tidak dipengaruhi iklim, baik musim hujan ataupun kemarau, itu sangat berpengaruh dan akan memberikan kemungkinan terserangnya penyakit tadi. Kalau di musim kemarau minimal 5-7 hari 1 kali. Oke, sudah jelas ya? Musim hujan minimal 2 hari sekali, atau lebih bagus ketika hujan sudah reda langsung spray. Kalau di musim kemarau 5-7 hari 1 kali minimal. Baik, kemudian kita akan bahas tentang fungisida apa saja nih ya, yang bisa mencegah dan mengendalikan 3 penyakit yang menyerang tanaman cabai. Yang pertama yaitu Anthracnosa. Sahabat tani bisa menggunakan bahan aktif Mancozeb. Kalau di pasaran bisa menggunakan merek Titan, Bion M, atau Cadillac atau yang lainnya. Kemudian yang kedua Chlorothalonil. Nah, sahabat tani bisa menggunakan produk yang namanya Daconil. Yang ketiga, untuk mencegah dan mengendalikan Anthracnosa, sahabat tani bisa menggunakan fungisida berbahan aktif Azoxystrobin. Nah, merek yang terkenal itu adalah Amistar Top, ya, Tandem, atau yang lain sebagainya. Kemudian untuk penyakit Phytophthora, ya, yang disebabkan oleh jamur bisa dikendalikan dan dicegah menggunakan bahan aktif metalaxyl atau propamocap hidroklorida, atau bisa juga dikendalikan dengan azoxystrobin. Silakan sahabat tani bisa menggunakan merek dagang apa saja yang berada di pasaran. Kemudian fungisida untuk mengendalikan dan mencegah penyakit Fusarium, sahabat tani bisa menggunakan fungisida berbahan aktif tebuconazole, ya, metil theophanat. Ya, kalau tebuconazole itu yang terkenal itu dari Bayer ya. Kemudian yang metil theophanat itu bisa dari DGW, mereknya Dense, atau dari Petrokimia Kayaku, itu mereknya Topsin. Atau juga bisa dikendalikan dengan bahan aktif propiconazole. Teman-teman silahkan bisa menggunakan bahan aktif dari salah satu yang saya sebutkan tadi. Kemudian apakah ya beberapa bahan aktif tadi, apakah semuanya perlu Anda miliki? Ya tentunya iya, sahabat tani harus menggunakan tadi bahan aktif semuanya itu. Ya, iya, penting itu. Jadi tips dari saya, memang kalau kita mau bercocok tanam sesuatu, segala hal kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman itu harus disiapkan dulu. Ya, harus disiapkan dulu di awal. Mulai dari pupuk, dari peralatan, ya, dari pestisida, fungisida, atau bahkan sampai nutrisi itu harus disiapkan dulu di awal. Sehingga ketika tanaman mulai segera tumbuh, itu sahabat tani sudah mempersiapkan semuanya. Oke, kemudian kita akan bahas tentang tips yang kedua, yaitu pemupukan. Pemupukan, sahabat tani, saran dari saya, kita harus bijak. Kenapa? Kalau kita penggunaan pupuk yang terlalu berlebih, ya, melebihi dari batas kebutuhan tanaman, justru bukan manfaat yang diperoleh, bahkan sebaliknya menimbulkan masalah bagi tanaman, terutama bagi tanah tempat tanaman itu tumbuh. Ketika tanah tempat tanaman itu tumbuh tidak sehat,
maka akan berpengaruh sekali ke pertumbuhan tanaman itu sendiri. Pemupukan yang berlebihan itu akan menurunkan pH tanah, sehingga kondisinya akan menjadi asam. Ya. Ketika tanah sudah menjadi asam, itu tanaman cabai tidak akan maksimal menyerap pupuk yang sahabat tani berikan. Ingat, harus bijak dalam pemupukan. Tips dari saya, gunakan pupuk NPK yang berimbang. Maksudnya apa? Gunakan NPK yang angkanya atau komposisi NPK-nya itu 15-15-15 atau 16-16-16 atau 17-17-17, maksimal 17-17-17. Oke, ini pokok. Ibaratkan kita manusia, NPK ini itu bagaikan nasi, ya. Jadi pupuk makro, kebutuhan penting yang dibutuhkan oleh tanaman, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Barangkali sahabat tani menemukan ada NPK yang komposisinya 21, 21, 21. Ya, itu bagus, tapi tidak cocok untuk tanaman cabai. Kalau komposisinya 21, 21, 21, itu cocok untuk tanaman padi ataupun untuk tanaman jagung. Ya. Ada satu kunci. Pupuk yang tidak boleh ditinggalkan oleh sahabat tani selain NPK, yaitu pupuk kalsium. Ini sangat penting sekali, ya. Ada 3 merek yang saya rekomendasikan. Yang pertama dari Merauke, ya, namanya Kalnit. Yang kedua dari Yara, ya, Yaramila, mereknya Kalsinit. Atau dari Saprotan Utama atau Paktani, nah, itu mereknya JNG. Silakan sahabat tani bisa menggunakan dari salah satu 3 produk tadi. Kemudian kenapa sih kita membutuhkan kalsium? Ya, kalsium ini mempunyai peran yang sangat penting. Jadi kalsium mempunyai fungsi mempertebal dinding sel tanaman. Ketika dinding sel tanaman itu tebal, maka tanaman cabai sahabat tani tidak mudah terserang penyakit. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi 3 di awal, ya, Anthracnosa, Phytophthora, dan Fusarium. Jadi jangan lupa 2 tips dari saya: disiplin penyemprotan fungisida, kedua pemupukan yang bijak, gunakan NPK yang berimbang plus pupuk kalsium. Ya, ini 2 tips penting. Jadi diingat-ingat ya sahabat tani. Semoga sukses, melimpah, sejahtera tani Indonesia.